teman-teman semuanya, dengan kalian berada berjumpa lagi di podcast Biru, di masih bincang seru bersama divisi akademik. Oke, saya Is Arian Samada sebagai host. Saya kita Minda dan baik pokok. Di episode kali ini bakalan spesial banget nih karena kita kedatangan tamu dari Dinas Lingkungan Hidup dan perwakilan dari divisi advokasi himpunan mahasiswa akuntansi. Dan kali ini kita akan membahas tentang seputar lingkungan dengan tema edukasi dan reaktualisasi pelestarian lingkungan bersama masih peduli lingkungan. Wah, pastinya seru banget nih, apalagi kita sebagai mahasiswa harus lebih sadar dan peduli lagi terhadap lingkungan. Karena di sini kita akan membahas tentang masih peduli lingkungan yang merupakan salah satu program kerja dari divisi advokasi. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa sih narasumbernya kali ini? Kenalin dong Anda. Baik, saya akan perkenalkan narasumber kita. Oke, kita mulai aja ya bahas tentang proker animasi yang telah dilakukan pada minggu kemarin bersama narasumber kita yang merupakan mahasiswa semester 5 dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, kita langsung saja perkenalkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maman Soherman, SIPMM. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Jabatan saya selaku Kabid Pengendali Pencemaran Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati. Alhamdulillah sudah 1 tahun ini menangani pencemaran, perbaikan dan kerusakan lingkungan hidup di daerah Kota Tegal. Terima kasih Pak Selinnya, Pak Zee. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sinipakila, selaku Kepala Divisi Advokasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila Tegal. Baik, terima kasih. Pastinya kalian sudah kenal belum dengan narasumber kami. Baik, langsung saja kita ke intinya, yaitu pertanyaan. Saya akan bertanya kepada Kak Azani, apa sih Dinas Peduli Lingkungan itu? Dinas Peduli Lingkungan adalah salah satu program kerja Divisi Advokasi untuk periode tahun ini. Nah, Dinas Peduli Lingkungan ini bertujuan agar meningkatkan semangat rekreasi kedepannya bahwasanya untuk perlindungan alam itu penting sekali. Soalnya kita juga menghadapi era pemanasan global yang semakin meningkat, jadinya kita adakan kegiatan seperti ini. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, Dinas Peduli Lingkungan bukan hanya untuk meningkatkan rasa semangat di dalam organisasi, namun rasa kepedulian kita pada lingkungan. Yang ketiga, Dinas Peduli Lingkungan bukan hanya program kerja animasi, namun ini adalah program kerja yang bagian dari salah satu sebagai salah satu rangkaian dari adanya Hari Kepedulian Lingkungan yang satu pada bulan Januari ini. Oleh karena itu, kita di Divisi Advokasi menyampaikan sebuah agenda agar kedepannya mahasiswa yang ada di akuntansi bisa diberi lagi terkait adanya terkait adanya sampah yang menutupi pantai, terus bibir pantai yang mulai menjauh ke dalam kota, bersih. Dari kita di masih Lingkungan tujuannya seperti itu. Tujuan kita sangat mulia sekali. Kita merasakan adanya suatu dari generasi muda itu adanya suatu keprihatinan bahwa generasi muda sekarang nggak terlalu suka adanya kegiatan ini. Harapannya untuk depannya masih lingkungan bisa lebih tersampung lebih banyak lagi, tidak hanya di pantai, namun kita juga bisa mendorong di masih lingkungan ini untuk tahun berikutnya ke daerah pegunungan. Bisa jadi kita akan ke pegunungan untuk reboisasi yang semakin dari semakin memperhatikan itu di kawasan berbagai santai. Nah, dari konten ini, alasan kenapa sih jadi advokasi ini ada di program kerja Dinas Peduli Lingkungan? Jelasin dong Kak. Yang pertama alasan utama itu kita sebagai generasi muda pengen adanya suatu terobosan baru. Bahwasanya generasi muda nggak cuma bermain game, tapi kita juga ingin ada generasi muda itu berpartisipasi dalam adanya dunia lingkungan. Terus kita juga alasan yang kedua, kenapa divisi advokasi itu menciptakan ruang kerja Dinas Peduli Lingkungan? Karena aku merasa di akuntansi itu dan masih sampai rasanya belum banyak yang
Iya, peduli terkait lingkungan. Jadinya aku dan teman-teman aku pasti ingin menciptakan suatu kosan dulu adanya kegiatan ini. Berharap sih untuk kedepannya kegiatan ini bisa berlanjut lagi, tidak hanya di pantai, namun kita juga bisa lebih berkembang lagi di kawasan Tegal, misalnya Tegal. Baik, untuk Bapak nih, bagaimana tanggapan BNA setelah diadakan kegiatan donasi lingkungan ini, Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama kami berterima kasih di Hari Lingkungan Hidup tingkat nasional ini dari mahasiswa animasi, mulai mahasiswa akuntansi ya Fakultas Ekonomi PS, kemudian di bawah bimbingan ataupun dari tim advokasi Fakultas animasi, ternyata kalian semua peduli lingkungan, artinya Hari Lingkungan Hidup pun kalian ternyata sudah tahu. Mudah-mudahan dengan diperingatinya atau disertakannya mahasiswa animasi dalam Hari Lingkungan Hidup, tidak hanya tadi disampaikan oleh tim advokasi, mahasiswa itu tidak hanya duduk main game, main handphone saja, tapi juga sudah meningkat kepedulian. Jadi kami berterima kasih. Edukasi aktualisasi kemarin sudah dimulai ya dengan pembersihan pantai, kemudian penanaman pohon-pohon hijauan atau mangrove di Kampung Tirang ya. Jadi semua di bekerja. Saya pantau terus meskipun saya tidak hadir karena saya punya karir sedang tadi Kampung Tirang sekali sedang Kampung Tirang. Namun karena ada acara lain saya serahkan ke Mbak Indri semua juga. Dan dia nanti mungkin ada acara lain saya yang siap. Jadi kami terima kasih ya atas kegiatan animasi, kemudian hari ini podcast, mudah-mudahan akan memperluas kepada kalian bahwa animasi Fakultas Ekonomi UPS punya andil dalam lingkungan hidup, khususnya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal atau sekitar. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Reni nih, dalam menjalankan kegiatan kan mestinya ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Nah, dalam kegiatan ini kesulitan apa sih yang dihadapi oleh divisi advokasi untuk menjalankan kegiatan donasi itu dengan? Ya, bisa ya, terkait kesulitan yang dihadapi untuk bekerja kali yang pertama kesulitan internal animasi ini. Kesulitan yang pertama di internal, yang pertama kurangnya koordinasi tertentu sama anggota animasi, bahwasanya program kerja ini harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan raker yang awal. Yang kedua itu kesulitan antar personal di Persi. Banyak Persi yang itu salah paham atau gimana terkait ini yang mau dilakukan bagaimana. Yang ketiga itu sih kesulitan antara divisi advokasi dengan pengurus animasi. Mungkin kesulitannya di bagian teknis seperti surat menyurat, seperti lobby ke daerah, lobby ke dinas kesehatan maupun ke pihak-pihak lainnya. Mesti ada suatu perbedaan dan mungkin kesulitannya kita di internal seperti ini. Dan kedua kesulitan di eksternal. Yang pertama itu di pantai. Yang pertama itu kawasan pantai kan di Kota Tegal tidaknya dipegang oleh dinas pariwisata, namun ada yang dipegang oleh kelurahan. Nah, untuk kasus di Muarja itu yang ada kelurahan. Jadinya kita kesulitannya terkait perizinan seperti itu, pengelolaannya. Mungkin yang menjadi kenapa animasi di lingkungan ini berjalannya terlalu lama itu karena itu perizinan. Yang kedua kesulitan yang kedua terkait mungkin kita komunikasi dengan daerah juga enggak lancar bagaimana. Mungkin harapannya ke depannya untuk kerjasama berikutnya bisa lebih lancar lagi lah. Terus aku juga harapannya untuk ke depannya masih berkembang bisa berjalan lagi. Terus untuk kesulitan yang ketiga di eksternal tapi sih terkait perizinan di ini kan tempatnya di Tegal, tapi kita lewat di Muarja. Jadi mungkin kesulitannya ketiga itu di pintu masuk. Iya, soalnya kita juga udah berjanjian sama pengelola di Muarja, katanya bisa separuh harga untuk masuk ke masjid, tapi ternyata enggak, soalnya itu. Itu yang kesulitannya ketiga. Yang keempat itu terkait kita meyakinkan warga khususnya di Kampung Tirang. Banyak dari mereka berpikiran penanaman mangrove akan bisa menghambat terkait kan di Kampung Tirang di sebelah
imunnya kan banyak lahan-lahan kosong. Barangkali kedepannya itu mau dibangun seperti warung-warung itu. Nah, kita juga tadi kemarin kita nanam mangrove di sebelah timur itu. Ya, kita juga udah meyakinkan bahwasanya ini mangrove banyak di bibir sungai itu ya. Jadi sampai nembet-nembet ke itu kawasan tujuan. Mungkin kesulitan kawasan kesulitan yang 5 terkait H-3 aksara di Kampung Tiram. Mungkin kita menghadapi segala persoalan terkait itu juga di Kampung Tiram. Mungkin koordinasi dengan kelurahan dengan penjaga itu mungkin koordinasinya kurang gitu. Akhirnya kita ada kesalahpahaman lagi terkait mungkin harapannya ke depan masih lebih aktif lagi dan lebih kepada pihak yang mau kita bersamakan, pihak yang mau kita tempat untuk dulu terang seperti itu. Terima kasih dari saya. Kenapa kita seperti ada dua ibarat dari tadi sebagai perwakilan lokasi untuk nyiapin acara dinas pendidikan itu berapa lama kira-kira? Ya, kita sebenarnya advokasi ada 4 program kerja. Nah, 4 program kerja itu setiap bulan pasti dari advokasi itu menyumbangkan 1 program kerja. Nah, untuk bulan Januari ini program kerjanya masih berbeda. Nah, untuk berapa lama kita menyiapkan acara ini? Kemudian hanya 2 minggu. 2 minggu kita menyiapkan, itu akhir Desember kita menyiapkan. Tanggal 27 itu ada video kita dari advokasi terkait rapat pimpinan di masih presiden. Terus habis itu langsung kita bekerja kerasa terkait sukses biar masih berkembang bisa sukses gitu. Tapi sebelum itu kita juga menyiapkan juga kita lebih dulu bahasa ini gimana ya Bu terkait masih lingkungan, apakah kita bisa bersama dengan DLH. Terus kita juga lebih ke dinas kesehatan terkait apakah bisa kita meminta sarung tangan ke dinas kesehatan. Terus mungkin sekitar bulan itu penyiapan berbagai keperluan masih lingkungan. Tetapi sebelum itu aku dan teman-teman pengurus advokasi udah terlebih dahulu datang soal ke Dinkes, ke pengelola pantai agar bulan depan bulan Januari itu bisa enak lah jalannya. Mulai ikut ke Bapak nih, apa sih yang diberikan DLH untuk kegiatan ini sebagai bentuk support atau kontribusinya sebagai dinas lingkungan hidup? Terima kasih. Yang pertama, tadi saya mendengar penjelasan dan tim advokasi. Saya harapkan jangan patah semangat, karena kalau kita peduli lingkungan, terutama yang kita temui itu permasalahan yang percayalah lebih baik kita belajar menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti di akhir kegiatan kita akan menemukan titik temunya yang lebih baik. Kemudian ini pengalamannya buat kita nanti di dunia pekerjaan. Kalau kita peduli, otomatis menemukan hal yang justru yang sulit yang kita ada, tapi nanti hasilnya akan baik. Kemudian selanjutnya saya sampaikan terima kasih bahwa DLH terhadap aksi dari Imasi ini ikut mendukung atau kolaborasi dari kawasan kampus ya. Ada selama ini kan kita kolaborasi dengan pihak lain ya, Angkatan Laut, Polres, kemudian dan beberapa stakeholder yang lain yang kami butuhkan justru dari kalangan kampus. Tadi saya sampaikan katanya dinim ya, mudah-mudahan Imasi yang mengawali lah seperti itu. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, bahwa Kota Tegal itu, daerah Kota Tegal itu setiap tahun itu selalu dipantau masalah indeks kualitas lingkungan hidup Kota Tegal. Kebetulan yang kemarin bulan Desember, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Tegal itu sudah mendapat verifikasi bahwa nilai yang selama ini kita laksanakan atau yang kita pantau, yang kita kerjakan telah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Indeks lingkungan hidup itu kualitas lingkungan hidup ada 3 ya, indeks kualitas udara yang pertama. Alhamdulillah hasil kajian dan penelitian dari konsultan selama 3 bulan kita berbahagialah orang yang beraktivitas di Kota Tegal, karena indeks kualitas udara di Kota Tegal kemarin akhir di Tegal itu skornya bagus 80. Dikategorikan bahwa udara di Kota Tegal dikatakan baik. Sehingga silakan beraktivitas di Kota Tegal
aman-aman saja untuk kualitas udara. Kemudian kualitas air ya. Kita lihat di daerah Pekalongan, kemudian di usia air laut, kemudian banjir yang tidak berkesudahan itu karena kualitas airnya di daerah lain itu kurang bagus. Untuk Kota Tegal, alhamdulillah warga Kota Tegal itu masih peduli lingkungan. Di Pekalongan itu banyak pengusaha batik ya selalu ngebor air tanah, kemudian dia mengeluarkan limbahnya dan permukaan tanah itu turun, berdampak kepada kualitas air di Kota Pekalongan. Kita sempat Pekalongan yang dekat ya. Nah, untuk Kota Tegal kualitas airnya itu akan sedang, nilainya sedang, karena kita sudah tergantung dengan PDAM ya. Air sumur, air sungai yang ada di Kota Tegal itu dikatakan sedang, bisa digunakan untuk mungkin cuci-cuci atau nyiram-nyiram, jadi tidak berlainan, namun tidak bisa dikonsumsi untuk makan atau minum ya. Kemudian yang indeks kualitas hidup yang terakhir itu indeks kualitas tutupan lahan atau ruang terbuka hijau. Kemarin yang dipernyatakan masih itu indeks tutupan lahan ya. Untuk ke depan nanti ruang terbuka hijau, pohon-pohon di Kota Tegal itu, penghijauan di Kota Tegal akan mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh RPJMD Kota Tegal ya. Tadi saya katakan di KLA yang 3 itu IKU ya, kualitas udara, air dan tutupan ruang itu tahun 2023 diprediksi termasuk tutupan ruang itu kita benar-benar baik juga. Jadi alhamdulillah setelah kemarin mungkin dilakukan pengunduran pohon-pohon ya, dipantau oleh Citra Satelit Kementerian Daerah itu, kita tuh tergolong kota tandus. Kita lagi giat-giat tuh menanam pohon penghijauan. Sekarang pohon sudah mulai bertayub lagi, sudah mulai rindang lagi. Jadi kualitas tutupan lahan kita sudah capai. Kami juga mau melakukan aksi kolaborasi dengan pihak lain untuk ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Tahun depan targetnya bisa terpenuhi lagi. Ini kemarin dari pihak Klimasi itu salah satu kolaborasi yang Pak mendukung untuk meningkatkan dari kualitas tutupan lahan atau ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Itu. Jadi harapan Bapak ini daerah kegiatan perizinan itu kira-kira ditentukan apa ya Pak? Harapan kami masih kalau kemarin baru kebersihan ya, kemudian penanaman pohon itu berarti baru satu indeks kualitas hidup yang dilakukan. Harapan kami indeks kualitas udara, indeks kualitas air pun nanti pihak masih ikut peduli, dan banyak mau tidak peduli lingkungan itu, lingkungan berupa penanaman pohon atau ruang terbuka hijau. Tapi kita juga edukasi ke masyarakat bahwa di Kota Tegal kualitas air untuk warga tidak membuang sampah ke sungai, kemudian tidak melakukan pengeboran berjamaah ya. Biasanya kan masing-masing melakukan pengeboran, nanti disampaikan bahwa pengeboran itu tidak baik untuk permukaan air tanah di Kota Tegal. Jadi, kemudian untuk kualitas udara, pihak UPS di sini kampusnya cukup bagus, cukup hijau ya. Jadi kualitas udaranya bagus. Saya tadi lihat ada terbusi, ada palem, KTP, semua di sini sudah terpenuhi. Dan kemarin dari zoomnya KLHK itu dari Citra Satelit, pihak UPS termasuk kampus biru ya, termasuk kampus yang peduli lingkungan. Jadi harapan kami lingkungan hidup untuk padahal sudah masih laksanakan. Ada dua yang belum melakukan aksi ya, kualitas udara, kemudian kualitas air ya. Kesimpulan saya itu mudah-mudahan ke depan masih tidak hanya bersih pandai, tidak hanya menanam pohon, tapi juga peduli terhadap kualitas udara dan kualitas air di kota. Baik, untuk Kak Zani nih, kenapa milih bersih-bersih pantai dan menanam lalu daripada seperti bersih-bersih kampus atau bersih-bersih tempat lainnya? Masih kota kan banyak nih di Kota Tegal. Kenapa ya Mas? Alasan yang pertama itu mengapa masih UPS Tegal itu nggak ada seperti yang banyak terkait kenapa bersih di pantai, kenapa di jalan ataupun di kampus. Alasan yang pertama, kalau di kampus kan tidak ada petugas ini juga yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat di sekitar kampus kita, misalnya di lingkungan kampus kita, kebanyakan untuk sampah itu kan nggak terlalu udah tertangani lah dari teman-teman kebersihan
kampus. Yang kedua, kenapa di jalan raya? Sebenarnya juga ada tugasnya sendiri dari dinas ya. Takutnya kalau misalnya kita ikut-ikut bersih di jalan raya, takutnya menyalahi kayak enggak sopir lah. Takutnya itu dari dinas-dinas yang lain ya. Untuk kenapa di pantai yang pertama itu, aku sebenarnya sih udah dari teman-teman aku pasti udah sampai di tempat pantai kawasan olahraga. Yang pertama itu di pantai Komodo ya, terus di pantai Alhamdulillah Pai itu Kodong ya, Pindok, sampingnya itu di Muaraja. Nah, keempatnya itu menurut ketiga dari keempat itu menurut aku udah terang menangani ya. Tapi untuk satu yang di Muaraja itu masih banyak yang perlu kita perbaiki, dalam artian itu untuk sampahnya gitu ya. Terus di Muaraja yang bagian timur itu yang maksudnya kami kira mungkin dari teman-teman di masih mungkin ternyata itu hanya ikutnya Muaraja ya. Jadinya kita berangkat itu Muaraja, tapi kan kita tapi ikutnya keterusan. Mungkin alasan kenapa bersih-bersih di pantai mungkin karena itu yang pertama, kita melihat pantai di Muaraja khususnya mungkin kamu tiramnya itu sendiri lah, itu perlu kita bantu lah. Kita juga sebenarnya nggak cuma bersih-bersih di pantai itu kerjaannya ya, kita juga ini lebih luas lagi, tapi ini untuk permulaan kita juga ini kegiatan ini juga kegiatan ini yang pertama ya. Iya, untuk harapan depannya sih bisa lebih berkembang lagi di pantai di Muaraja. Mungkin kita bisa daerah lain, bisa ke lain yang mungkin untuk penanganan khusus untuk bebas dengan sana. Itu kan mungkin banyak teman-teman yang yang kan berusaha kalau seharusnya ke situ ya, banyak pantai yang perlu kita tangani. Kalau saya dari tips, kenapa kita memilih sisi pantai? Karena Alasan untuk menanam mangrove sendiri apa itu, Pak? ya alasannya pertama untuk menanam mangrove. Yang pertama kita tahu ya, setiap tahun pantai utara Jawa itu mengalami suatu masih agresi langsung iya. Ada suatu data yang nyatakan bahwasannya itu kawasan sisi pantai utara Jawa itu banyak yang agresi, khususnya di kekurangan tanah, khususnya terlalu seperti itu, banyak yang agresi. Kemungkinan ini ya bisa sih, tapi nggak separah itulah. Iya, dan juga mungkin kita tujuannya dia tanah itu nggak terlalu kayak tahu juga pasti itu salah satu. Terus juga tanam kan jadinya enggak ada yang mencegah keras, tapi itu bisa jadi tempatnya suatu itu sih masih sebuah kawasan keras. Dari kantor itu alasannya kenapa program kerja durasi perlindungan ini harus kerjasama dengan pihak yayasan? Kira-kira apa nih, Kak? Ini sebenarnya dari advokasi udah pernah berdiskusi dengan teman-teman advokasi yang lain, tidak cuma pengusaha mereka. Kita juga berpikiran ini kalau misalnya kita ngadain kegiatan seperti ini, kita harus bersama siapa ya? Kita sudah membuka ruang dialog di antara mereka. Nah, dari mereka banyak yang mengusulkan, kenapa kita nggak sama dengan dinas itu? Iya, contoh halnya dinas itu bebas, memberikan senangan. Kalau misalnya kita dinas lain dan penantang, ini udah menarik. Mungkin kenapa kita tidak sama dengan mereka? Yang pertama itu karena ada ruang dialog yang menyatakan bahwasanya kita bersama dinas yang baik sudah. Yang kedua, dinas itu padahal naung sebagai menurut saya ini apa sih harapan fungsi advokasi setelah mengadakan kegiatan ini? Harapan untuk semuanya itu gimana? Harapan yang pertama untuk teman-teman di masjid ini kan kita populasi kan periode ini kan tidak demokratik. Nah, harapannya untuk teman-teman di masjid lebih aktif lagi terkait apa yang terjadi. Soalnya di sekitar kita banyak yang perlu kita kita jaga untuk mahasiswa di PS, maka itu jalan bisa memotivasi mereka bisa lebih kegiatan baik juga tinggal hanya opsi kesepadan sama tapi mereka bisa jadi bisa lebih ke program kerja lain yang menyangkut terkait lingkungan. Terus untuk pasangan umum harapannya si kegiatan ini bisa disupport
Soalnya kegiatan ini menurut aku sih ya kegiatan liar sosial saja. Itu semua apa ya, mungkin dari masyarakat kita banyak ya masih banyak pula sih, gak terlalu itu juga apa ya. Jadi harapannya dengan kegiatan ini bisa terbuka matanya mendapat mata masyarakat ini, bahwasanya kemudian itu bisa kita lakukan sedikit, walaupun kita ikut himpunan, walaupun kan kita akuntansi nggak sesuai dengan ini juga. Ini juga sebagai pertanyaan kita sebagai apa akuntansi finansial dan para sosial. Tapi aku sih coba bermasalah ini kita sudah berbina kita di sini. Siapa tahu bisa menginspirasikan ya. Jadi dan Bapak ini untuk tekan untuk generasi milenial dan generasi Z seperti kita juga dan juga sama semuanya yang kalau ada di rumah dimanapun kalian berada itu akan Terima kasih. Saya berkali-kali berterima kasih kenapa selama ini baru ini masih ya sampai generasi dan pemberian edukasi, kemudian melakukan kajian dan melakukan pemutirakan apa yang sudah dilakukan. Ya biasanya kalau stakeholder yang lain kan setelah selesai ya selesai. Kalau ini kan ada podcast seperti ini, jadi semua pihak bisa tahu harapan kami. Kalau tadi mengatakan dari masih fakultas ekonomi terdiri isu perlingkungan adalah nomor satu ya, nomor utama. Sekarang orang mau bangun perumahan, mau bangun rumah sakit itu harus diawali dari izin lingkungan ini. Sekarang ketat, kalau izin lingkungan belum ditempuh, mereka mungkin di IMB dan lain bisa jalan terus pada saat pengajuan urusan dengan perbankan yang ditanya izin lingkungan dari daerah mana. Jadi mudah-mudahan semua dalam masih ini dan orang tahu kalian suatu saat kan punya usaha ya bekerja, tapi yang dicari, yang ditanya itu izin lingkungan dari daerah mana. Kalau sekarang sudah mengawali mengenai mangrove dan lain-lain, nanti pihak daerah ya apalagi dulu saya pergi pasti wah ini mati perikanan dari daerah ya tadi disampaikan tidak dengan dinas lain itu harus sudah peduli lingkungan. Harapan nanti ke depannya itu daerah yang lebih ditambahkan. Kemudian kalau tadi penanaman mangrove saja, tentunya kita punya 6 hutan kota ya. Hutan kota di sini yang dekat hutan kota mangrove di Tarangga di PAI ya. Kemudian hutan kota di Keraton, Polder Bali ada 6 kita di Kemus dan jumlahnya cukup besar. Lain kali ke depan ini masih tidak hanya peduli pantai, peduli hutan-hutan juga bisa dengan menanam aneka pohon perdu ya. Kita itu masih banyak lahan, kemudian karena kita lahan itu pohon itu ada yang minta, ada yang harus beli. Karena kalau sudah pengadaan itu sudah otomatis mencari pohon kita, keterbatasan pohon kita terlalu kecil, barangkali nanti masih bisa misalnya di sini ada obat yang making home, kita CRR-nya untuk diberikan bibit sekian ratus ketapa sekarang ini. Saya yakin pihak swasta yang sudah maju yang sangat merusak lingkungan pasti mereka tergugah hati kan karena dimintai pohon ya. Kalau mangrove itu kemarin kebetulan ada di beberapa pulau Pondok Lima, ada di Batam Sari, ada di Komodo juga ada, di stoknya memang sedikit ya. Tapi kalau pohon itu banyak dicegah di Kabupaten Dekat Semarang yang mudah untuk pihak-pihak lain, misal contohnya ya kami pihak Kritamol, kita yang bisa bantuan Semarang Pucuk Merah 100 pohon itu langsung dan mudah karena ibunya peduli lingkungan dari depan masih mungkin tidak hanya di mangrove saja, mungkin bisa di hutan kota-kota kerja. Jadi nanti pohon-pohon juga bisa bikin jalan kerjasama dengan daerah. Dari masih pokoknya kami melakukan pemetaan di mana letak-letak yang harus, karena tidak semua pohon kan jadi yang kita tanam, ada yang dirusak, ada yang sengaja diguyur oleh air panas. Nanti kalau ada masih di kota Tegal jalan-jalan di atas dengan orang yang punya pokok dari mana mas jadi nasi ternyata mendapat dukungan dari pihak mahasiswa atau pihak kampus. Mereka lebih sedikit lagi kalau dengan kami mereka sudah biasa. Harapan kami masih ke depan jangkauannya menjadi luas lagi karena manfaatnya cukup bagus ya.
sama buat program lingkar itu atau penghijauan maupun bukannya di apa KPK. Ya itu. Baik, dari pembahasan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan lingkungan itu sangat penting ya. Kita sebagai generasi Z atau generasi penerus bangsa harus sadar akan kebersihan lingkungan, dan kita juga gak asing nih dengan kebersihan itu sebagai dari iman. Ketika kita menjaga kebersihan, maka iman kita akan terjaga. Selain itu juga akan tercipta kenyamanan bersama. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk menjaga kebersihan ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Dan pastikan untuk membuang sampah itu pilih-pilih dulu mana yang organik dan mana anorganik, supaya memudahkan pengelola sampah untuk mengelolanya. Baik, untuk pembahasan kali ini cukup seperti ini ya, seputar lingkungan bersama BLA. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Mbak Zani yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kami ini. Di sini kami jadi tahu bagaimana kerja divisi advokasi dan kerjasama bersama BLA. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Mbak Zani. Oke, saya dan teman saya mengucapkan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Biru. Ini asli kita seru. Bye bye.